ya. Jadi mohon 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 ini jangan dilupakan seumur hidupmu. Ya, ini berguna. Kau kemanapun pergi, ini pasti kamu akan pakai. Mau kerja di industri kayak nanti kamu berpikir logis dan sistematis itu memang sangat diperlukan. Kamu besok jadi pimpinan atau pejabat, kamu berbicara secara sistematis itu sangat diperlukan daripada kamu nanti ngarang ngidul. Dasarnya dari sini. Maka itu dasarnya kenapa setiap sarjana itu harus disuruh membuat tugas akhir. Karena pertama, karena memang kamu harus belajar mengidentifikasi masalah, belajar untuk mencari metode mengatasi masalah tersebut, belajar juga untuk mengatasi masalah tersebut, belajar mengimplementasikan ide-ide itu di masyarakat. Itu dasarnya, dan itu tidak bisa hanya abstrak, tapi memang tertulis dan terrecord. Itulah kenapa tugas akhir itu penting. Dan kalau kamu lihat juga, itu juga dasarnya kenapa memang karena ini begitu penting, itulah kenapa tugas akhir itu dibuat 6 SKS. Dan itu Anda harus sidang beberapa kali dan segala macam. Sampai di sini paham? Paham ya? Nah, jadi itulah kenapa pentingnya. Nah, makanya maksud saya Anda harus serius. Ya. Nah, jadi yang pertama ya, apapun bentuknya, tapi konsepnya hampir sama. Namanya karya ilmiah kan ada macam-macam, tugas akhir, membuat laporan nanti, Anda harus membuat proposal, kurang lebih itu adalah bagian daripada karya ilmiah. Nah, karya ilmiah itu adalah Anda menulis berdasarkan data dan fakta. Nah, yang pertama Anda bikin judul. Judul itu harus spesifik, jangan umum. Nah, contoh, jadi yang umum itu contoh, artificial intelligence itu umum, karena masih banyak, masih ada yang lebih spesifik lagi. Judul itu, kecuali proposal ya, kalau untuk karya ilmiah, judul itu harus spesifik mungkin. Dan kalau bisa, itu identik dengan apa yang Anda mau lakukan. Gitu. Jadi, Anda apa yang Anda mau, itu istilahnya, judul. Atau juga, kalau Anda pintar memilih daftar apa namanya keyword. Jadi judul itu biasanya sih rangkaian dari keyword. Jadi artinya kata-kata yang paling banyak muncul di dalam papermu itu kayak keywordnya. Kata-kata yang paling sering muncul. Nah biasanya sih metode itu biasanya sih paling sering muncul itu. Nah itulah yang muncul dalam judul. Nah judul itu ingat di sana tidak boleh ada singkatan. Pilih salah satu. Kalau memang itu contoh Anda menggunakan ICA. Pilih ICA atau Independent Component Analysis. Nggak usah dua-duanya. Salah satu aja. Yang kedua, judul itu untuk font 14 jangan lebih dari 1,5 baris atau sepanjang-panjangnya itu 2 baris. Kenapa? Saya sudah membaca ribuan paper dan sudah mereview ribuan paper. Ya, judul itu cukup kurang dari 2 baris. Apapun hebatnya penelitiannya cukup dibuat dalam 2 baris. Nah, makanya kamu perlu memikirkan itu, membuat judul itu tidak bisa, harus memang perlu dipikir ulang. Kamu coba searching, baca segala macam, sama seperti kalau nanti suatu saat Anda bikin nama anak. Nggak bisa bikin anak itu sembarangan, harus dipikirkan apa artinya segala macam gitu loh. Jadi memang bikin judul itu kamu harus pikirkan yang bagus gitu. Ya, ingat ya, jadi judul itu harus khusus spesifik ya. Jangan terlalu umum ya. Atau identik dengan apa yang Anda mau lakukan. Itulah judul kalau karya ilmiah. Oke. Nah, baru abstrak. Abstrak itu tadi kalau di panduan tadi Anda bisa baca ada di situ disebut apa masalahnya, terus metode tujuannya mau ngapain, metode yang Anda usulkan apa, lalu hasilnya apa, kesimpulannya atau dampaknya apa. Itu paling ideal. Tapi minimal 3 komponen harus ada. Masalahnya apa, metodenya apa, hasilnya apa. Ya, itu harus ada di dalam abstrak. Jadi pastikan itu ketika itu ditanya itu harus ada di jawabannya dalam abstrak itu. Dan hasil itu kalau bisa dalam bentuk numerik, dalam bentuk angka gitu loh. Pikirkan gimana cara supaya keluar dalam bentuk angka. Apapun penelitiannya pasti bisa dikeluarkan dalam bentuk angka. Gitu. Kalau Anda nggak percaya, bawa saya penelitiannya, nanti saya buatkan angkanya. Nah, itu yang Anda harus pikirkan. Apalagi kalau kayak kita ini. Kita kan penelitian eksakta gitu loh. Pasti harus dalam bentuk angka. Yang ekonomi sosial aja bisa dibikin dalam bentuk angka. Oke? Nah, abstrak itu kalau bisa jangan lebih dari 200 kata, kurang dari 200 kata,
Dan kalau saya sebutkan, itu kalau bisa maksimum itu 7 atau 8 kalimat. Di mana satu kalimat itu tidak lebih dari 1,5 baris untuk font 11. Oke, font 11 atau itu ya. 1,5 baris. Jadi artinya ketika Anda cek, setiap kali Anda bikin kalimat, cek ini udah berapa baris gitu loh. Ketika dia udah berbaris-baris gitu, ini kurang. Pikirkan untuk menguranginya. Anda belajarnya di situ gitu loh. Gimana membuat kalimat itu yang simple dan jelas gitu loh. Ya. 7 kalimat atau 8 kalimat di mana 2 kalimat itu untuk latar belakang, untuk masalah, 3 kalimat untuk metode dan 2 kalimat untuk hasil. Atau 3 kalimat untuk hasil kalau kamu menjelaskan dampaknya buat apa. Jadi artinya 7 sampai 8 kalimat itu maksimum. Nah, sebagai Anda pemula sekarang itu coba ikutin dulu panduan itu. Nanti lama-lama kalaupun itu bisa jadi 10 kalimat itu nanti kalau Anda udah expert sih nggak apa-apa gitu. Jadi tapi untuk pertama ini Anda hitung dulu itu, ikutin aja panduan saya. Kenapa saya sebutkan itu supaya itu formnya. Supaya Anda itu bisa ada guidance-nya, Anda bisa koreksi sendiri, Anda itu sudah keluar jalur atau tidak gitu loh. Anda itu udah memenuhi syarat atau tidak. Itu clue-cluenya gitu loh. Tadi pertama, fontnya bikin font abstrak itu biasanya 10 atau 11. Hitung per kalimat itu jangan lebih dari 1,5 baris. Ya. Satu lagi, dalam setiap pembuatan kalimat baik judul abstrak atau dimanapun, dalam satu kalimat itu hindari pengulangan kata. Ingat, ya, hindari pengulangan kata. Anda cek dong. Ini banyak saya lihat itu yang katanya diulang-ulang. Juga dalam membuat kalimat itu hindari penggunaan pula, pun, kah, gitu. Itu nggak ada itu dalam penggunaan kalimat formal. Kalau dalam berbicara di pasar atau sehari-hari boleh. Paham ya? Pula, kah, pun itu jangan ada itu nempel dalam kalimat gitu loh. Coba kalau Anda belajar bahasa Indonesia pasti begitu. Tapi kalau Anda baca juga karya-karya ilmiah tidak ada menggunakan bahasa-bahasa. Itu hal-hal itu walaupun itu minor tapi jangan kita kebaca dari tulisan kita orang bisa membaca kita siapa gitu loh. Paham ya? Kalau memang bisa kita hindari kecuali memang kita nggak tahu. Kan saya udah ngasih tahu. Kan saya udah ngajarin gitu loh. Jadi harapan saya Anda itu memang terlatih untuk menjadi lebih baik. Hindari itu, hindari ya. Oke. Abstrak. Sampai di sini ada pertanyaan? Judul dan abstrak ada pertanyaan? Clear? Clear, Pak. Clear, oke. Nah, berikutnya untuk pendahuluan, ya. Untuk di pendahuluan. Pendahuluan itu juga sama, itu penjabaran dari abstrak. Bahwa di situ ada 3 bagian. Ada di situ latar belakang. Nah, tapi dia kamu jabarkan dia lebih luas. Lebih luas dia kamu jabarkan, artinya bisa kamu bikin beberapa kalimat. Biasanya latar belakangnya satu paragraf cukup. Kamu menjelaskan apa masalahnya dan apa dampaknya, gitu loh. Kalau bisa dibikin dihiperbolakan di situ gitu ya. Contoh misalkan itu kalau misalkan pertanian, wah ini masa COVID ini dan sekarang pengembangan teknologi, jumlah penduduk yang membludak ini sehingga kebutuhan makanan itu makin tinggi. Nah ini kan makanya dihiperbolakan. Artinya bahwa memang membuat itu masalah itu besar sekali gitu loh. Itu harus ditunjukkan gitu. Kalau itu berhubungan dengan penyakit, misalkan jantung. Ini jantung itu adalah pembunuh terbesar di dunia gitu. Nah itu muncul di bagian pertama itu. Jadi itu ketika orang baca itu oh iya masalahnya besar sekali nih. Sehingga memang ini perlu harus diatasi kan begitu. Itu pesan itu yang mau kita sampaikan sama pembaca bahwa memang masalah ini perlu harus diatasi. Jadi jangan kehilangan di situ. Ya. Apapun ceritanya, kesan pertama itu yang penting. Jadi kesan pertama itu ada di pendahuluan itu. Kalau kita kehilangan kesan pertama itu ke belakangnya juga kita akan kehilangan muka atau kehilangan wajah istilahnya gitu. Nah, bagian kedua di bawah latar belakang tadi, Anda jelaskan penelitian-penelitian yang berkaitan dengan masalah itu dan berkaitan dengan metode yang Anda pilih. Kan ada 2 itu berarti kan? Ada masalah dan ada metode yang Anda usulkan untuk menyelesaikan masalah ini. Studi literatur itu adalah yang berkaitan dengan 2 hal ini. Berhubungan dengan salah satu gitu loh. Berhubungan dengan masalahnya atau berhubungan dengan metode yang kita usulkan atau berhubungan dengan dua-duanya, terserah. Nah, itulah yang kita pilih menjadi studi literatur. Nah, itu dijabarkan ini peneliti ini membuat ini, hasilnya begini, kekurangannya ini kalau bisa gitu ya. Peneliti ini sudah mencoba menggunakan ini tapi masih begini.
ini metode ini udah pernah dipakai kemana-mana, hasilnya begini dan cukup bagus misalnya. Sehingga memang kalau ini dicoba untuk masalah yang dikaji pada penelitian ini dianggap akan cukup baik. Nah, di bagian terakhir Anda jelaskan, setelah Anda jelaskan masalahnya, Anda jelaskan orang lain, penelitian orang lain yang berkaitan dengan masalah itu seperti apa. Di bagian terakhir Anda jelaskan, di dalam penelitian ini, itu penelitian kamu berarti kan, gitu kan, akan dibangun bla 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 gitu loh, atau akan dikembangkan bla 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 itu. Jelaskan apa yang Anda usulkan. Dan kalau bisa, yang paling bagus lagi, sebelum penutupan pendahuluan itu jelaskan apa perbedaannya dengan punya orang. Paham ya? Sama di dalam penelusuran kalimat, di setiap kalimat itu hindari pengulangan kata dalam satu kalimat, dan satu kalimat itu jangan lebih dari 1,5 baris atau seburuk-buruknya 2 baris lah, seburuk-buruknya ya, untuk font 12 di pendahuluan. Pendahuluan itu misalnya fontnya 12. Nah, kalau Anda mengikuti itu biasanya ketika kalimat itu terlalu panjang, maka itu akan berpotensi bermakna ganda. Paham kan? Bermakna ganda, ya. Jadi dalam karya ilmiah itu kalimat itu harus single meaning, ya. Tidak boleh bermakna ganda, ya. Nah, sekarang masuk ke metodologi. Di metodologi saya sudah beberapa kali saya jelaskan. Itu di metodologi Anda menjelaskan lokasi penelitiannya di mana, alat dan bahan yang Anda gunakan itu supaya tadi bisa diulang itu, repeatable itu ya tadi yang dijelaskan di panduan itu. Alat dan bahan yang digunakan apa, speknya apa, kalau memang itu punya spek itu dijelaskan spesifikasinya apa. Kalau itu pakai manusia, jenis kelaminnya, usianya. Kalau itu pakai misalkan alat itu karakteristiknya seperti apa. Kalau itu pakai sensor itu sensitivitasnya seperti apa. Nah, itu informasi-informasi yang itu semua dijelaskan. Itu namanya alat dan bahan. Setelah itu Anda jelaskan bagaimana alat dan bahan ini dirakit atau digunakan untuk mendapatkan data. Kan gitu. Karena kan alat dan bahan itu tujuannya untuk mendapatkan data. Kan gitu. Kan tadi kan karya ilmiah itu harus berdasarkan data dan fakta kan gitu kan. Nah, di sini kita jelaskan data itu caranya diperoleh bagaimana. Nah, setelah dapat itu, lalu jelaskan, lalu datanya diolah dengan cara apa? Nah, contoh tadi ada yang pakai neural network, ada yang pakai SICA gitu. Anda jelaskan bagaimana algoritma SICA-nya. Kalau itu pakai misalkan filter, pakai low pass filter, Anda jelaskan low pass filternya seperti apa. Nah, ketika tadi Anda punya data, misalkan raw datanya EEG, kan data EEG kan kelihatan raw datanya ini. Nah, ini gimana ini digunakan ke algoritmanya? Anda jelaskan di situ. Gimana kalau ini pakai ICA? Gimana datanya dipakai ke ICA? Atau karena kan ICA itu kan inputnya kan matrik. Bisa vektor ya. Tapi dia kan dikalikan dengan matrik. ICA itu kan AX. A-nya matrik, X-nya itu adalah bisa beberapa channel. Nah, gitu. Kalau misalkan itu ada yang pakai deep learning itu kan ada di kelompok ini juga, saya lihat ada satu kelompok itu yang pakai deep learning untuk mengolah data EEG. Gimana data berupa sinyal diolah menggunakan image processing. Nah, ini juga harus dijelaskan kan gitu kan. Bukan nggak bisa, tapi ya itu harus dijelaskan mekanismenya gimana gitu. Itu namanya metodologi. Metode namanya ya. Sampai di sini metode paham? Satu lagi, metode itu kalau bisa jangan lebih dari 3/4 halaman. Paham? Saya sudah menulis metode ratusan. Dan tidak pernah. Dan sudah mereview paper itu ribuan. Metode itu tidak pernah lebih dari 1 halaman. Ya, kalau di paper ya. Nah, jadi maksud saya ketika metode Anda udah lebih dari 1 halaman, pikirkan. Berarti di sana ada kalimat yang tidak penting. Anda tuliskan. Paham ya? Sama seperti tadi abstrak. Ketika abstrakmu lebih dari 200 kata, itu berarti di situ udah banyak kalimat yang tidak penting. Nah, itu perlu dicek ulang. Gitu maksud saya. Jadi Anda bisa sebelum Anda dikirim ke penguji kalau nanti tugas akhir, atau sebelum dikirim ke reviewer kalau itu mau publikasi, Anda bisa perbaiki dulu sendiri gitu loh. Oke? Nah, masuk bagian hasil. Bagian hasil itu Anda harus menjelaskan hasil-hasil itu bisa dalam bentuk tabel, bisa dalam bentuk grafik, ya,
Nah, gambar-gambar itu adalah supporting result. Misalkan Anda bikin desain interfacing, bikin GUI. Nah, desain GUI-nya itu adalah itu supporting. Kenapa itu supporting? Karena kan kalau itu Anda tunjukkan begitu saja, kan bisa aja itu ada capture dari mana-mana. Kita kan nggak tahu, kan gitu. Atau kalau itu katanya dynamic, karena gambar kan nggak bisa kita lihat dinamiknya. Dinamiknya itu kita bisa lihat dari angka-angka yang berkaitan dengan gambar itu, gitu loh. Paham ya? Jadi memang harus diusahakan dia berupa data. Itu di hasil. Lalu Anda jelaskan itu apa itu tabel, apa itu gambar, apa maksudnya itu grafik segala macam. Itulah namanya discussion. Kalau memang nanti dibutuhkan mau membandingkan, kalau memang itu metodenya ampuh, Anda boleh bandingkan ke penelitian orang lain. Tapi nggak usah terlalu banyak pembandingnya. Karena kalau Anda bikin perbandingan itu terlalu banyak, karena banyak tulisan saya lihat seperti itu. Hampir semua itu dibanding-bandingkan dengan penelitian orang lain. Sehingga jadi kelihatan bahwa penelitiannya dia itu sebenarnya udah pernah banyak dikerjakan oleh orang lain, jadi kelihatan jeleknya gitu loh. Paham ya? Anda boleh terbuka tapi jangan terlalu terbuka. Karena kalau Anda terbuka itu bisa jadi kecenderungannya Anda akan menjelaskan hal-hal yang tidak penting untuk diketahui oleh orang banyak. Gitu. Oke. Nah, kesimpulan itu jangan lebih dari satu paragraf. Simpel aja, namanya juga kesimpulan. Karena kalau kesimpulanmu terlalu panjang itu namanya sama dengan analisa nanti dikira gitu loh. Kesimpulan itu gimana caranya dibaca sekilas itu langsung dapat maksudnya apa. Kalau kepanjangan itu udah susah itu. Anda aja kasih tahu mungkin disuruh pesan, kalau disuruh pesan belajar, ini kerjakan ini juga pasti banyak lupa gitu. Nah, makanya kesimpulan itu kalau bisa ya paling banyak 4 kalimat. Jadi kalau sampai di setengah halaman itu udah nggak benar itu. Nah, tadi ada beberapa itu saya koreksi, kesimpulannya terlalu panjang. Nggak usah saya baca, itu pasti banyak kalimat nggak penting di situ yang diulang-ulang dari atas. Gitu loh. Ya, jadi kalau bikin kesimpulan itu langsung aja jawab pertanyaan penelitian. Pertanyaan penelitian itu ada di judul. Paham ya? Pasti. Jadi kesimpulan utama itu pasti berhubungan. Makanya kalau karya ilmiah itu atau tugas akhir itu pasti ada benang merah dari judul sampai kesimpulan itu. Jadi benang merahnya itu situ. Jadi di kesimpulan itu harus dijawab apa itu yang ada di judul. Gitu loh. Jadi kalau tadi bisa deteksi dini penyakit X misalnya gitu loh. Nah, harus dijelaskan di situ bahwa sistem yang dibangun mampu mendeteksi penyakit ini dengan akurasi sekian persen. Kan itu kan jawaban yang judul tadi kan? Gitu loh. Nah, paling embel-embelnya itu nanti dikasih tahu bahwa ini algoritmanya cukup bagus, ini segala macam, ini hardware-nya begini. Nah, tapi kesimpulan utamanya adalah itu yang satu kalimat itu. Oke? Jadi kalau misalkan disuruh Anda harus bikin kesimpulan satu kalimat, itu harus jawaban untuk judul. Ya, ini untuk karya ilmiah. Nah, sampai di sini ada pertanyaan. Aku bikin rangkuman dulu untuk beberapa nanti ini. Ada pertanyaan? Nggak ada? Pak, yang bertanya. Oh, Oke, silakan. Yang dihasilkan, seandainya kita udah nyantumin tabel nih Pak. Terus kita harus bikin grafik dari tabel itu apa satu aja Pak? Satu aja, nggak boleh. Jadi Anda harus pilih. Sebenarnya boleh dua-duanya dengan catatan gini. Nanti sebenarnya ada beberapa contoh, tapi waktu kita sangat terbatas. Misalnya kita menampilkan menggunakan subjek. Kalau Anda kan kemarin kan jadi subjek itu, yang deteksi monitoring jantung tuh. Itu subjeknya itu kan sekitar 20-an. Nah, boleh kita tampilkan grafiknya untuk grafik satu atau 2 orang. Lalu yang sisanya itu, data yang lainnya itu dibikin dalam tabel. Jadi Anda nggak perlu menampilkan grafik monitor jantung dari 20 orang, nggak usah. 1 atau 2 orang aja. Itu grafiknya kita tunjukkan supaya kelihatan bentuknya dan polanya seperti apa. Lalu untuk sisanya itu tadi, untuk data keseluruhan 1 sampai 20 itu kita bikin dalam tabel. Ya. Nanti mungkin pertemuan berikutnya aku bisa kasih contoh kalau pengen tahu. Ya, jadi itu bisa kita kasih tahu. Tapi sebelumnya udah pernah saya kasih tahu kok. Nah, itu boleh. Tapi kalau memang artinya yang di tabel dengan yang di grafik itu sama, nggak boleh. Paham ya? Jadi nggak boleh ada 2 informasi menggambarkan data yang sama. Jadi artinya ada orang bikin tabel, lalu tabel sendiri itu diplot lagi gitu loh. Artinya kan sama.
hanya tampilannya aja berbeda. Nah, itu nggak boleh. Itu mubazir namanya. Pilih salah satu. Kalau kita pengen memperlihatkan polanya, boleh kita pilih grafik. Tapi kalau kita pengen melihat perubahan angkanya, kita bikin dalam bentuk tabel. Itu pilihan. Silakan. Ada lagi yang mau tanya sebelum saya lanjutkan yang kedua? Izin bertanya dong, Pak. Ya. Misalnya di metodologi kita kasih gambar. Terus di bagian hasil itu kita mereferensikan gitu, Pak, dari gambar yang sudah dijelaskan. Misalnya pada gambar satu, nah gambar satunya itu ada di metodologi, itu boleh nggak, Pak? Boleh aja, tapi harusnya sih nggak terlalu. Ya kalau memang dituntut harus begitu sih boleh aja. Kita lagi nge-refer ke atas itu boleh. Tapi jangan sampai gambarnya ada di atas tapi penjelasannya di bawah, itu nggak boleh. Kan itu kan ketika kamu nge-refer itu kan udah yang kedua. Nah, tapi penjelasan pertama itu harus urutannya penjelasan dulu baru gambar atau tabel. Ya. Nah, ketika nanti di bawah dipakai lagi dia balik lagi ke atas nggak apa-apa. Paham? Oke, siap, paham, Pak. Ada yang lain? Oke, ya. Ini untuk karya ilmiah close ya. Saya kira clear ya. Saya udah jelaskan cukup jelas tadi itu. Ada polanya ya. Nah, kita masuk dulu ini ke proposal sedikit ya. Proposal itu Anda boleh, judul itu boleh umum. Anda boleh berbasis artificial intelligence and IoT boleh. Karena kenapa? Karena proposal kan kita kan baru usulan, belum definitif. Kita masih bebas milih nanti mau pakai yang mana itu di antara artificial intelligence, yang mana di antara deep learning boleh. Jadi beda pembuatan judul proposal dengan judul skripsi atau judul karya ilmiah itu beda, ya. Nah, di kalimatnya juga boleh di situ akan itu boleh dipakai. Tapi ketika dia udah di karya ilmiah itu udah harus selesai, sudah dibangun berarti sudah selesai barang. Bagaimana kamu? Itu menceritakan yang sudah jadi gitu loh. Tapi kalau proposal itu kita menceritakan yang belum jadi, kan usulan namanya. Nah, jadi judul itu boleh umum dan abstraknya juga boleh di sana. Abstraknya hampir sama dengan tadi, tapi bedanya di bagian akhir daripada abstrak itu Anda menjelaskan hipotesa bahwa nanti hasil penelitian ini diharapkan akan bisa seperti ini. Diharapkan, kan belum jadi. Tapi kalau bedanya karya ilmiah udah jadi dia, udah ada produknya gitu loh. Paham ya bedanya ya? Paham? Paham, Pak. Oke. Jadi judul sama itu sama untuk penulisan judul nggak boleh terlalu panjang. Ya, hindari juga pengulangan kata dalam satu kalimat segala macam tadi sama, polanya sama. Cuman yang membedakan itu tadi judulnya boleh umum dan abstrak di bagian abstrak akhir itu dia sifatnya dia akan terjadi gitu loh. Nah, metodologi juga sama, itu juga di situ boleh kamu bikin metode umum gitu loh. Nggak usah spesifik kan gitu kan. Nggak perlu dijelaskan caranya makainya gimana karena kan kita belum mendefinitifkan metode yang mana mau kita pakai. Cukup kita jelaskan dengan artificial intelligence, kasih aja gambaran artificial intelligence secara umum. Kasih aja gambaran deep learning secara umum gitu loh. Nah, itu metode gitu ya. Nah, lalu habis itu kan RAB. Nah, RAB itu tadi udah kita bahas sebelumnya, udah clear. Ini masalah penulisan. Nah, sekarang masuk ke Anda bikin sur. Sur itu mirip dengan proposal ya. Ketika Anda bikin sur itu juga, makanya sebenarnya judul di sur itu masih bisa berubah. Karena kan masih usulan. Tapi tidak berubah total gitu loh. Kalau tadinya kamu misalkan menggunakan kata artificial intelligence, nanti di tugas akhirnya jangan artificial intelligence lagi. Tapi sudah dipilih salah satu dari bagian artificial intelligence itu. Paham ya bedanya ya? Nanti rekaman ini akan saya bagi seluruh TE supaya nanti seragam. Dan saya minta dosen juga menyepakati gitu loh. Nah, jadi Anda jangan ragu untuk menggunakan polanya gitu ya. Nah, jadi di bagian abstrak juga nanti sur, Anda juga jangan belum ada hasil. Berarti Anda baru menggunakan hipotesa di bagian akhir dari abstraknya. Di metodologinya juga sifatnya dia masih bersifat umum, tapi sudah bisa membuat diagram polanya, itunya kerangka umumnya seperti itu gitu ya. Nah, alat dan bahan juga belum tentu tahu kan, tapi mungkin gambaran umumnya aja lah. Nah, tapi tetap ketika Anda bikin, karena di sur itu kan ada terpisah itu latar belakang dengan tinjauan pustaka,
di tinjauan pustaka itu Anda jangan menjelaskan sifatnya yang copy paste dari tempat lain gitu loh. Seperti Arduino adalah Intel NUC adalah, Node MCU adalah, terus kasih lagi fotonya di situ. Nah, kalau memang Anda mau menjelaskan gambaran umum, Anda bisa bikin skemanya di situ, bahwa tapi cukup digabung gitu loh, jangan satu-satu dijelasin gitu loh, paham ya? Tapi sebaiknya sih nggak usah gitu. Di tinjauan pustaka itu adalah Anda mencari bagaimana orang lain sudah melakukan pengembangan di bidang itu gitu loh. Dari referensi 3 tahun terakhir, ya. Namun kalaupun nanti mungkin ada di sana terlibat referensi yang tahun lama, nggak apa-apa. Tapi itu tidak banyak. Misalnya ketika Anda menjelaskan bahwa penemu EEG pertama kali itu kan tahun 1938. Ya nggak apa-apa gitu. Tapi kan tidak banyak yang begitu gitu loh. Atau penemu metode Faji, orang Jepang itu. Si apa itu? Nah, itu boleh. Tapi hanya itu, kalau memang itu diperlukan kamu jelaskan. Dan itu tidak banyak gitu loh. Sampai di sini paham? Tambah. Jadi untuk membuat suri itu, tinjauan pustaka itu adalah Anda baca literatur. Itu konsepnya. Dan hasil rangkuman Anda dari baca literatur, Anda buat di situ, di tinjauan pustaka. Jadi ketika saya baca tinjauan pustakamu, saya tahu, saya bisa mengukur satu, wawasanmu di bidang itu sejauh mana, gitu loh. Kebaruannya seperti apa. Kalau pembandingnya lama, bagaimana saya bisa percaya bahwa idemu itu baru atau tidak? Sementara pembandingnya juga lama gitu loh. Jadi pembandingnya, makanya saya sarankan 3 tahun terakhir. Ya, gampang sekarang, banyak literatur gitu. Dan salah satu sebenarnya, kalau saya jadi penguji, yang paling utama saya evaluasi itu dari tinjauan pustaka itu. Saya cek referensinya. Kalau itu tahun-tahun lama semua, saya nggak yakin itu idemu itu. Kau bilang itu juga itu, oh ini inovatif, novelty-nya good gitu. I don't believe it. Gitu. Karena pembandingnya terlalu jauh gitu. Karena kan saya tidak mungkin membaca literatur satu persatu kan. Pasti saya lihat itu referensinya. Oh, berarti kamu orang ini baca. Setidaknya. Jadi saya akan membantu saya meyakini bahwa memang idemu bagus dan inovatif, dan ada setidaknya ini adalah persoalan yang ada saat ini gitu loh. Kamu tidak sedang membaca persoalan di masa lalu gitu loh. Oke? Sampai di sini setuju? Setuju? Hah? Ada yang tidak setuju? Jadi kenapa seperti itu kan saya jelaskan definitely alasannya apa gitu ya. Nah, ketika Anda masuk ke metodologi, Anda jelaskan tadi metode itu. Nah, harusnya ketika Anda baca 15 paper dengan sungguh-sungguh, di minimal 15 paper sungguh-sungguh di bagian tinjauan pustaka, harusnya Anda pasti dapat ide untuk mendapatkan metode di metodologi. Kalau Anda tidak dapat itu, omong kosong namanya, Anda berarti tidak baca dengan serius. Paham ya? Kalau Anda baca di minimal 15 dengan serius, ya, saya pastikan Anda pasti dapat ide untuk membuat metode. Paham ya? Paham? Termasuk untuk mengidentifikasi alat dan bahan yang dibutuhkan untuk penelitian itu. Oke? Nah, di bagian akhir sebagai ukurannya, ini perlu saya catatkan ini. Bahwa ketika Anda harus bikin RAB untuk mewujudkan itu. Dan RAB itu Anda dapat dukungan dana dari mana? Sebagai catatan, saya tidak memaksa, tapi sebagai catatan. Biasanya harga itu berbanding lurus dengan kualitas. Kalau Anda tidak percaya, silahkan dicoba. Harga mobil silahkan. Makin mahal harganya, kualitasnya makin bagus. Harga baju, harga pakaian juga begitu. Penelitian juga kurang lebih begitu. Kenapa Amerika, Jepang, Korea itu teknologinya cepat maju, dan Cina itu kenapa? Karena mereka investasi untuk penelitian itu gede-gedean. Itu uang itu di-drop ke sana untuk penelitian. Gitu. Nah, sekarang saya anjurkan ini kepada anak-anak kami nih ya. Kalau emang kalian itu ya mau bersaing, mau kompetitif di dalam dunia perteknologian ini, pastikan Anda mengembangkan tugas akhir Anda itu
dengan menggunakan teknologi yang kekinian. Ya. Kalau Anda hanya menggunakan ultrasonik yang seperti itu udah bisa diukur sampai di mana. Bukan saya merendahkan, tapi percaya sama saya. Ini hukum alam, bahwa harga itu berbanding lurus, biasanya berbanding lurus dengan kualitas. Artinya kalau tugas akhir Anda itu biayanya kurang dari 1 juta, kurang lebih kualitasnya juga ya seputar itu gitu loh. Ya, jadi mungkin ada yang tidak setuju. Apalagi yang topiknya mungkin yang hanya survei, analisis, itu kan bisa cuma modal ongkos kan. Ya namanya analisis sudah kebayang itu namanya analisis kan gitu. Analisis kan siapa aja juga bisa menganalisis kan. Itu contohnya. Tapi pastikan, nah makanya kalau bisa usahakan. Makanya sebenarnya kalau untuk penelitian itu harus kolaborasi. Harus kolaborasi. Makanya pemerintah memberikan uang 20% dari APBN untuk pendidikan sebenarnya, supaya Anda itu punya dana melalui dosen. Ya. Itu banyak anggaran gitu. Nah, makanya Anda juga diberi kesempatan untuk membuat proposal. Tempoh hari kan ada beberapa yang mencoba. Tapi harusnya tahun ini Anda mencoba. Anda bisa dapat dana itu sekitar 5-10 juta dari UNPAD. Kalau Anda bisa punya ide yang bagus. Nah, silahkan dicoba membuat itu. Atau pilih dosen yang punya penelitian yang besar. Supaya Anda punya bantuan untuk beli alat. Contoh, ini kami bikin robot COVID, dananya itu sekitar 200 juta. Bebas, mau pilih alat yang 10 juta, 15 juta juga silakan saya bilang. Maka kami punya alat itu, ada 3D LiDAR, ada Intel NUC. Gitu. Itu contohnya. Kalau Anda mengharapkan, Anda minta pembimbing, Pak, belikan dong saya Intel NUC. Nggak akan dibelikan lah, siapa yang mau? Saya juga nggak mau. Kalau pakai uang dari sendiri, istri saya marah nanti. Paham ya? Paham maksud saya? Nah, atau Anda berkolaborasi, silahkan lah gitu. Ada banyak. Saya kira di UNPAD banyak penelitian-penelitian yang besar. Silahkan join dengan itu. Jangan, maksud saya minta jangan Anda minta milih jalur yang apa, yang jalur sendiri supaya gampang, supaya cepat lulus. Ya Anda bisa cepat lulus, tapi lama dapat kerja. Silahkan milih yang mana. Tapi harusnya kan, ini contoh ini. Yang penelitian dengan saya untuk robot COVID itu, 3 bulan itu lulus itu. Lulus juga kan? Ya, cuman memang pekerjaannya lebih besar, lebih berat, itu saya akui kan. Nah, contoh ini mungkin Anda bisa diskusi lah. Satu angkatan ada Wildan segala macam kan, ditanya, ini gimana nih? Berapa kali ketemu Pak Arjon segala macam? Ya itu tadi, ya kapan saja, di mana saja itu komunikasi terus. Ya, itu jadi ya waktunya mereka memang jadi terganggu. Tapi hasilnya kan jadi berbeda. Itu contoh ya. Nah, terakhir untuk tugas akhir, ya. Tugas akhir itu tadi bedanya dia hanya lebih luas. Nanti saya kirim contohnya tadi yang panduan dari UNPAD. Saya setuju kurang lebih seperti itu, tapi konsepnya adalah mirip dengan penulisan karya paper yang tadi, hanya saja kalau tugas akhir itu dia penjabarannya lebih luas, pendahuluan itu dibagi latar belakang, tujuan, batasan masalah segala macam. Tapi pada intinya sebenarnya itu sama konsepnya. Ya. Jadi di sana harus ada tinjauan pustaka, Anda harus menjelaskan metodologinya dan penjabaran hasilnya, kesimpulan literatur itu harus yang terbaru, sama intinya. Makanya sebenarnya kalau penulisan tugas akhir itu yang bagus, itu cuma diringkas, jadilah itu menjadi paper, gitu loh. Ya. Nah, begitu juga untuk magang. Nah, ke depan saya udah usulkan, kalau bisa magang itu juga Anda harus membangun sesuatu yang inovatif. Kalau misalkan Anda ke industri, ambil data dari sana, Anda olah data itu dengan metode-metode yang kita pelajari di kuliah. Misalkan pakai machine learning, pakai artificial intelligence, gitu dong. Jangan lagi hanya menganalisa begitu, itu cuma ngerangkum. Mereka juga udah ada analisanya di sana. Lebih bagus malah analisa mereka mungkin, karena analisanya itu dibayar. Anda kan tidak dibayar. Sampai di sini ada pertanyaan? Halo? Pak izin bertanya, berarti untuk SUR ini anggapannya satu tahap di atas proposal begitu, Pak? Ya SUR itu kan usulan penelitian. SUR itu apa kepanjangannya? SUR apa? Seminar usulan riset. Ya, seminar usulan penelitian kan? Itu kan sama dengan proposal. Proposal penelitian, cuman mungkin bedanya Anda tidak mendapatkan funding kan gitu kan. Beda kalau proposal yang satu lagi kan itu tujuan untuk mendapatkan funding. Makanya sebenarnya ketika Anda bikin SUR itu dengan bagus,
tambahin RAB segala macam itu, Anda juga bisa minta itu ke U4 kan gitu kan? Gitu loh. Sama. Jadi kalau ketika Anda bikin sur itu kalau udah ada hasilnya, hasil awal boleh ditampilkan di situ, tapi ini apa namanya? Preliminary eksperimen gitu. Itu boleh juga Anda masukkan di situ supaya meyakinkan bahwa ini sudah kita mulai. Salah satu contoh mungkin nanti kalau anak-anak yang ikut dengan saya, contoh misalkan ini si Ferdi tadi kan, dia kan belum bikin sur juga, tapi udah ada hasil. Dia boleh memasukkan di dalam surnya itu namanya preliminary. Tapi harus ada tambahan dari situ. Jadi kalau misalkan ini contoh kayak si Sami, Kenny kan udah hampir selesai mereka penelitiannya. Tapi ketika mereka bikin sur kemarin itu nggak ditampilin semua, gitu loh. Tapi hanya sedikit yang ditampilkan. Nah nanti pada saat seminar hasil nanti akhir baru ditampilkan semuanya. Paham? Paham, Pak. Oke. Ada lagi pertanyaan? Cukup? Silakan sambil buka kamera. Ini kan mau absen kita, udah habis waktunya. Atau bisa diperpanjang 15 menit lagi? Ada kuliah berikutnya? Ada, Pak. Yang Prof. Taufik, Pak. Oke. Ya. Ini saya stop rekamannya, nanti saya kasih linknya sama ini ya, sama apa ini? Sama ketua ya.